Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Shallallahu alaihi wa sallam. Wa azizullah wa jamaah subhanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Hadirin, mari kita sama-sama puja dan puji hanyalah milik Allah. Hanya kepada Allah kita akan senantiasa memuji, memohon pertolongan dan pertolongan. Allah yang maha menepati janji, Allah yang maha menolong siapapun hamba-hambanya, dan Allah sendiri akan mengalahkan siapapun yang menjadi musuh-musuhnya. Hadirin, untuk pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dari doa sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh ayah bunda semuanya yang sudah bisa hadir memenuhi undangan daripada kegiatan kita pada hari ini. Diawali dengan yang kami hormati jajaran pimpinan yayasan, yang kami hormati juga jajaran pimpinan komite asatidah Minha Ibtidaiyah yang juga hadir membantu daripada pelaksanaan kegiatan pagi hari ini, dan yang kami hormati pula di sini pemateri Ustadz Agus yang sudah hadir, yang akan membersamai kita semuanya di sesi ilmu ini. Dan yang kami banggakan juga untuk para ayah bunda semuanya, ayah-ayah yang hebat dan bunda-bunda yang hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia bersama di Mimha. Ulangi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia bersama di Mimha. Cek lagi. Ya, biar tidak tegang. Apa kabar ayah bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia bersama di Mimha. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Baik, sebagai pengantar, ya kita ketahui bersama, kita sama-sama tahu bahwa fase yang ada di MI itu adalah fase menjelang akhir balik, ya. Dan tentu saja ini akan menjadi fase yang sangat krusial, fase yang sangat penting, ya, dan wajib baik-baik saja, ya. Seperti itu. Dan kami meyakini yang hadir pada pagi hari ini, ayah bunda sekalian, mempunyai niat yang lurus, suci, untuk kita sama-sama menyamakan visi kita sesuai dengan tema, ya, mendidik dengan cinta dan Al-Quran. Tentu saja sejatinya bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, pengetahuan, tapi bagaimana kita juga mendidik dengan cinta dan membimbingnya dengan Al-Quran. Sehingga yang ada adalah anak-anak kita itu adalah anak-anak yang menjadi generasi yang bermakna, gaul tapi tidak amburadul, tangguh dan kokoh. Atau menjadi anak-anak yang gemilang gitu ya di usianya. Ya, kita pun sebagai orang tua mudah-mudahan gemilang juga gitu ya, walaupun di sisa usia, insya Allah. Baik, di sini kita sudah hadir, ya. Ustaz, beliau nanti yang akan menyampaikan, menguraikan, membahas
mulai dari iya, ya. Bagaimana kita mengenal secara dini ya perkembangan anak-anak kita, kemudian bagaimana kita mempunyai keterampilan berkomunikasi menjelang akhir balik, dan bagaimana menyatukan pola di rumah dan di sekolah. Kemudian bagaimana pula kita menyamakan pendidikan ya berbasis cinta dan Al-Quran. Ya, kita tidak lama-lama, kita serahkan saja kepada Al-Ustaz ya, untuk memaparkan apapun, dan mari kita siapkan hati-hati kita untuk tetap fokus ya, dan mudah-mudahan ini ada catatan-catatan penting untuk kita jadikan bekal dan menjadi sesuatu yang manfaat nyata untuk kita di kemudian hari membersamai anak-anak kita, mau di rumah ataupun di sekolah. Kami persilakan kepada sahabat kita. Baik, terima kasih Pak Yadi atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, semoga yang hadir di sini Engkau mudahkan urusannya. Ya Allah, kami memohon semua yang hadir di sini Engkau solehkan anak-anaknya. Ya Allah, kami memohon semua yang hadir di sini diluaskan dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin, cung di sini yang mau anaknya soleh, cung. Alhamdulillah ya, ini mah yang mau ngacung aja, lirik-lirik kanan ngacung mah ngacung lah, ya. Baik, cung di sini yang ingin anaknya sukses dunia akhirat, cung. Yang enggak ngacung saya doakan, enggak ya, saya doakan yang baik-baik. Baik, oke, cung yang anaknya ingin mendapatkan bahagia dunia akhirat, cung. Cung yang di sini yang ingin anaknya berprestasi, cung. Masya Allah. Cung di sini yang ingin masuk surga, cung. Alhamdulillah. Syarat masuk surga itu harus meninggal dulu, cung. Yang ingin meninggal duluan. Ibu Maya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya kisah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Nabi, ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Usia Ibnu Abbas sekitar 7 dan 8 tahun lah kurang lebih. Nabi di depan Ibnu Abbas, kemudian melirik ke arah belakang, ada Ibnu Abbas yang tengah tersenyum, dan di sana Nabi menyampaikan satu nasihat yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi? Nah, ini kata Nabi. Nabi memberikan satu nasihat yang luar biasa kepada anak usia antara 7 dan 8 tahun. Kata Nabi, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Mintalah kepada Allah, maka Allah akan beri. Minta tolonglah pada Allah, maka Allah akan menolong. Niscaya ketika satu umat ingin memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah belum ridho, maka tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat satu orang pun. Dan niscaya, pastilah sungguh-sungguh ketika semua umat manusia ini ingin mencelakakan kamu, tapi Allah belum izinkan, maka tidak akan ada orang yang bisa mencelakakan kamu satu orang pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kisah nasihat dari seorang nabi kepada anak usia 8 tahun agar dia menggapai cita-citanya yang sangat luar biasa. Pendidikan luar biasa dari Nabi kepada Ibnu Abbas,
dan itulah yang menjadi bekal bagi Ibnu Abbas menjadi salah satu sahabat Nabi yang dia didoakan oleh Nabi menjadi ahli tafsir. Nabi kan selalu mendoakan Ibnu Abbas dengan doa, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin mu'allimu at-ta'wil. Ya Allah, pakihkan dia dalam agama dan berikanlah ilmu at-ta'wil, ilmu tafsir. Dan tafsir Ibnu Abbas itu sangat luar biasa. Ketika di antara para sahabat turunnya surah Idza Jaa Nasrullah, Ustaz, Idza Jaa Nasrullah An-Nasr, itu para sahabat menafsirkan bahwa ketika kemenangan sudah ada di depan mata, ketika kemenangan sudah didapatkan, maka kita harus bertasbih, bertahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi plot twistnya bukan di sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seorang Ibnu Abbas mengatakan bahwa turunnya surah An-Nasr adalah akhir dari dakwah Nabi Muhammad SAW, dan sebentar lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah wafat dalam keadaan mulia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Khattab pun ketika para sahabat ditanya yang lain apa tafsir An-Nasr, apa tafsir An-Nasr, ketika nanya Ibnu Abbas, apa yang terakhir menurut kamu tentang An-Nasr? Tidak menyalahkan tafsir para sahabat, tapi Ibnu Abbas plot twistnya berbelok dari keumuman tafsir para sahabat yang lain. Dan Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang sangat mulia didoakan oleh Nabi, seorang ahli tafsir, faqih agama, dan dia di antara para sahabat yang bisa mentakwil Al-Qur'an, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Insyaallah kita di sini duduk bersama Bapak Ibu, bersama-sama belajar, mendidik dengan cinta dan Al-Quran supaya kita bisa melahirkan Ibnu Abbas yang lain, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, dan anak-anak yang akan melanjutkan estafet dakwah kita dan akan bagaimana menegakkan kalimat tauhid dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini. Dan insya Allah anak-anak di Mimah inilah harapan dan cita-cita kita melanjutkan dakwah kita, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disebut oleh Ibu MC. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dari Yayasan Fathul Huda, semoga Allah merahmati dan memberkahi beliau. Yang terhormat juga Bapak Sekretaris Yayasan, yang terhormat Ibu Komite, yang terhormat juga Pak Yadi sebagai perwakilan dari asatid yang ada di Mimha ini. Umumnya kepada seluruh asatid, guru, insya Allah mereka adalah orang-orang mulia, mengajarkan anak-anak kita bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita doakan semua guru-guru di Mimha ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umumnya seluruh orang tua yang insya Allah berharap anaknya menjadi anak yang qurrata a'yun, dzurriyyatan thayyibatan, dan juga anak yang soleh yang akan menjadi keberkahan ataupun menjadi penyejuk mata bagi kita sebagai orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini profil singkat. Alhamdulillah dari tahun 2013 kurang lebih, dari tahun 2013 sampai sekarang sebenarnya menggeluti di dunia Al-Quran, bahkan di trainer Al-Quran itu sendiri sudah sampai metode tahsin di Indonesia. Indonesia itu masuk ke beberapa pulau, kita sudah seluruh kota besar juga sudah kita hadir di sana. Pulau Sumatera juga sudah, dari Aceh itu sampai Lampung kita sudah hadir di sana. Di Kalimantan, di Balikpapan kita sudah ke sana. Kemudian ke Madura juga sudah, ke Bali juga sudah. Yang belum itu ke Sulawesi, Sulawesi sudah, tapi yang belum ke Irian untuk training Quran, ya. Kemudian juga alhamdulillah saya juga aktif di trainer produktivitas muslim. Bagaimana meningkatkan produktivitas muslim dari sudut pandang Al-Quran. Kemudian yang ketiga, saya juga terlibat sebagai salah satu dosen di ilmu Al-Quran dan Tafsir di STI Al-Hayah Sumedang. Kemudian juga staf ahli di Sartex and Management Consultant. Jadi di Sartex itu ada beberapa staf, ya salah satunya saya menjadi staf ahli di sisi ruhiyahnya untuk membangun sisi rohani sebagai staf
karyawan dan juga para klien yang lain untuk bisa diisi gitu ya ruhiyahnya. Oke, itu profil singkat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, Pak Yadi mohon izin, memang ini materinya adalah akil balik. Tapi sebelum ke arah sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada materi tentang dikotomi kendali. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Di layar ini saya punya dua lingkaran. Lingkaran yang pertama yang dalam itu lingkaran warna biru, yang di luarnya itu lingkaran warna hitam. Di sini dikotomi kendalinya adalah kita akan menentukan bagaimana kendali kita atas diri kita dan juga orang lain. Kenapa? Karena dalam diri kita itu bisa dikendalikan, harus dikendalikan, dan di luar juga kita juga bagaimana sikapnya dalam mengendalikan. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bagi Pak Yadi ya antara lingkaran yang satu sama lingkaran yang kedua, itu yang warna biru itu disebut adalah di dalam kendali kita. Kemudian yang warna merah itu di luar kendali kita. Apa saja yang di luar kendali kita lihat. Yang pertama, kondisi alam. Alam itu tidak bisa dikendalikan oleh kita. Walaupun ada film Avatar yang bisa mengendalikan apa? Angin, apalagi api, tanah dan yang lainnya. Ya nggak ada itu. Api nggak ada itu. Ya, semuanya itu bukan di luar kendali kita sebagai manusia. Maka ada nggak kayak di pawang hujan? Nggak ada pawang hujan. Hujan juga bagian daripada izin Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, ada yang pawang hujan sudah buat ritual angin hujan ya Pak ya. Nah, itu karena alam di luar kendali kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa lalu itu di luar kendali kita. Bapak Ibu adug-adugan adil-adilan hayang ngarubah masa lalu mau bisa Pak Yadi. Ya, Bapak Ibu menyesal karena sudah meminjamkan uang kepada saudaranya, apa itu mayar-mayar hayang balik deh ke masa lalu mau diinjilkeun, nggak akan bisa. Kenapa? Nah, itu masa lalu. Enak ya waktu kecil mah kita nggak tahu apa-apa, pengen kembali ke masa kecil, nggak bisa karena masa lalu di luar kendali kita dan nggak bisa dirubah Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Pak Yadi kita percepat. Ajal dan kematian. Apakah ajal dan kematian itu bisa dirubah? Bisa dikendalikan? Nggak bisa Bapak Ibu. Semuanya sudah takdir Allah. Ada orang yang bunuh diri, Ustaz. Bunuh diri juga bagian daripada kehendak Allah. Ada nggak orang yang bunuh diri tidak meninggal Pak? Gagal, ada yang bunuh diri gagal, loncat dari atas ke bawah, ada hirup kene. Ini 3 meter ya. Kenapa bunuh diri? Banyak hutang. Tapi bunuh diri dasian bayar hutang. Ada kumaha hutang teka bayar, nah hutang nambahan gitu. Dan dibawa ke rumah sakit, anggar bayar rumah sakit, duitnya eueuh di nambahan. Era ongkoh deh. Ya, ajal kematian di luar kendali kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada yang ijabah doa. Ijabah doa itu di luar kendali kita. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya sehat, kemudian Allah berikan sakit, diijabah tidak? Kalau Bapak Ibu saya tanya bukan ngajak merenung ini tuh. Bapak Ibu teh doa, ya Allah berikanlah aku sehat, ternyata Bapak Ibu teh sakit, diijabah tidak? Diijabah, karena ijabah di luar kendali kita. Terserah Allah mau ngasih sehat, mau ngasih sakit, terserah Allah. Kita mah hanya berdoa. Mana yang lebih baik, diberi motor atau diberi mobil? Mana yang lebih baik, diberi motor, diberi mobil Pak Yadi? Dua-duanya. Ini serakah bisa kan? Hah? Mobil dulu terus motor. Jadi lebih baik mana ini mah, motor atau mobil Pak? Mobilnya. Tahu Pak, saya punya kenalan Pak di Ciumbuluit Pak. Ciumbuluit di dekat rumah sakit Salamun, terus ada yang ke bawah banget Pak. Tahu yang gang-gang kecil itu ada satu orang sales ketika mau dapat reward ya dari perusahaannya, dia nggak doa apa Bu? Dia minta motor. Ternyata qadarullah ketika dia diumumkan sama perusahaannya dia dapat mobil. Bahagia nggak Pak? Sedih Pak? Aduh,
di mana parkirna cuman. Atau kehujanan deui ini teh kan jauh Pak dari rumahnya ke atas teh ke jalannya teh jauh Pak. Ini mah parkir di mana? Akhirnya memakan ke perusahaan teh Pak, gantilah sama motor diberi mobil, kamu nggak mau? Bingung Pak, parkirnya di mana? Belum tentu Pak. Dikasih mobil dia bahagia. Ada yang ngadoa jadi camat, ternyata jadi presiden, bahagia tidak? Liur no ayah. Ngadoa ya Allah, jadikan aku camat, perfect jadi bupati. Ayah begitu, cobanya ayah. Gini maksudnya Bapak Ibu, ijabah doa itu di luar kendali kita. Allah yang menentukan. Nanti kita akan bahas. Jangan berkedip pokoknya nama, biar nggak salah paham. Kemudian orang lain itu di luar kendali kita. Orang lain itu di luar kendali kita. Bapak Ibu bisa nggak merubah orang lain? Nggak bisa. Tetangga dirubah ke Bapak Ibu nggak bisa, karena tetangga orang lain. Kita tidak bisa merubah orang lain. Hayang soleh, hayang bager, tetangga ada anggar bu hese. Kenapa? Kan di luar kendali kita orang lain. Tetangga itu kan orang lain. Nanti kita akan bahas. Kemudian hasil dari rencana. Hasil dari rencana itu di luar kendali kita. Kita sudah merencanakan. Faktanya kan segitu. Ada orang yang merencanakan, ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena hasil dari rencana bagian daripada di luar kendali kita. Kemudian masa depan sama dengan rencana juga, itu pun di luar kendali kita. Nah, dari penjelasan ini Bapak Ibu dibagi dua lagi. Yang pertama, tidak bisa dirubah. Di bagian kanan, kondisi alam, masa lalu, ajal tidak bisa dirubah. Tapi di bagian yang kiri itu hanya bisa diusahakan. Orang lain bisa nggak ikut kita? Bisa, tapi hanya diusahakan, hanya diberitahu. Ada yang nurut, ada yang enggak. Hasil dari rencana hanya bisa diusahakan, dibuat rencana, dibuat plan, dibuat strategi. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena hasil dari rencana 50-50 itu mah, 50%, 50%. Masa depan juga sama. Kita mau apa di masa depan? Itu bagian daripada di luar kendali, tapi bisa diusahakan. Ada yang berhasil masa depannya, ada yang tidak. Bapak Ibu kebayang tidak hari ini Bapak Ibu duduk di sini? Kan nggak kebayang, ya? Bapak Ibu kebayang tidak suami pasangan Bapak Ibu sekarang itu adalah yang diimpikan oleh Bapak Ibu sebelumnya? Belum tentu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya di sini bersama istri saya. Mana istri saya teh? Ketongacung ya. Ada di belakang istri saya. Ya, saya harus hati-hati karena takut salah ngomong juga, nanti bahaya. Nah itu, saya di sini sama istri saya, dan tadi Aspa ke depan itu adalah anak yang pertama, anak yang kedua Afnan, yang ketiga Mahir. Jadi punya 3 orang anak. Saya nggak kebayang dulu itu sebelum kenal ada orang lain yang kenal, tapi ketika Allah takdirkan bersama istri saya, itu adalah bagian daripada jodoh. Itu disebut di luar kendali kita. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua itu ada 2. Ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa diusahakan saja. Termasuk doa. Doa bisa diusahakan, tapi terkait dengan ijabah itu Allah Subhanahu wa taala yang punya haknya. Kita mah bagian daripada ikhtiar dan usaha saja. Pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam kendali kita itu apa? Nah, langsung aja. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan dan juga ucapan itu bagian daripada perkara yang kita bisa kendalikan. Pikiran kita yang mengendalikan, perasaan kita yang mengendalikan, ucapan kita yang mengendalikan, perbuatan kita itu pun kita bisa kendalikan. Ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Pertanyaannya di sini, ini panjang sebenarnya tapi kita singkat. Pertanyaannya adalah, anak kita di mana? Anak kita di mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Anak kita di mana? Apakah anak kita bisa dikendalikan? Nih Bapak Ibu, anak kita termasuk orang yang di luar kendali kita. Anak kita termasuk di luar kendali kita dan hanya bisa diusahakan. Faktanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
jangan hanya melihat kita sekarang. Ya. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar ya? Oke, baik. Anak kita di mana, Bu? Pak? Di luar kendali dan hanya bisa diusahakan. Kenapa? Faktanya adalah banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya, kemudian masukkan anaknya ke pesantren, kemudian mengkuliahkan anaknya. Alhamdulillah, anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang sukses, kerjanya di tempat yang terbaik, dia juga bakti kepada orang tuanya. Ada? Ada kayak gitu. Tapi ada nggak Bapak Ibu? Ada orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya, masukkan anaknya ke pesantren, kemudian mengkuliahkannya, kerja di tempat yang terbaik, gajinya besar. Ada nggak? Dia itu lupa kepada orang tuanya. Ada nggak? Bismillah. Baik, ada ya. Ada Bapak Ibu. Jadi ketika orang tua berikhtiar untuk anaknya menjadi anak yang terbaik, ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan faktanya dua hal tadi itu ada. Ada anak yang berhasil dan soleh, ada anak yang tidak berhasil dan tidak soleh juga, itu ada itu. Dan anak ternyata di luar kendali kita dan hanya bisa diusahakan. Nah, di sini kita pentingnya mindset Bapak Ibu. Kalau itu masih dulu ya, baterainya ya. Oke, baik. Dan itu adalah mindset bagaimana kita melihat dari sisi Al-Quran untuk mensikapi anak yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke arah sana, saya punya alur konsep mendidik anak Bapak Ibu. Ada niat dan tujuan, kemudian ada pikiran, ada perasaan, tindakan, hasil, dan output. Ini bisa dikaji dalam wilayah cognitive behavior Bapak Ibu. Apa itu niat? Bapak Ibu, niat anak itu mau jadi apa? Tujuannya mau jadi apa? Ketika niat Bapak Ibu A, maka pikiran Bapak Ibu akan menuju kepada A tersebut. Contoh, ketika Bapak Ibu punya cita-cita, anak Bapak Ibu ingin jadi dokter, maka pikiran Bapak Ibu akan mengarah kepada hal-hal yang menuju kedokteran, ilmu-ilmu kedokteran. Bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya akan bahagia bila anak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya.
melihat nilai biologinya bagus, matematikanya bagus, wah kayaknya nih si kakak cocok jadi dokter. Kenapa? Karena tujuan orang tua menjadikan anaknya sebagai dokter. Kemudian ketika perasaan dan pikiran bergabung akan menuju kepada tindakan, cari sekolah yang bisa mendukung tujuan dan niat orang tua tersebut. Tindakannya seperti itu. Nah, ketika melihat nilainya ada yang kurang, maka tindakannya apa? Dileskan dulu anaknya. Karena apa? Karena tujuan orang tua masuk pada niat sebagai apa? Tujuannya anak ini ingin jadi dokter, contoh aja itu. Maka apa hasilnya? Hasilnya anak itu bisa jadi iya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya, ada juga yang tidak hasil. Tapi di situ ada cognitive behaviornya. Tindakan yang berulang akan mempengaruhi hasil. Dan anak itu bisa meniru apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin Bapak Ibu menyekolahkan anak di MIMHA tentunya tidak hanya di akademis, pintar dalam ilmu-ilmu akademis, tapi juga menjadi anak yang soleh. Karena di MIMHA ada Al-Quran, di MIMHA diajarkan bagaimana beriman pada Allah, bagaimana mencintai Rasulnya, diajarkan tuh di sini tuh di MIMHA. Maka harapan Bapak Ibu bukan hanya menjadi anak yang cerdas, tapi juga menjadi anak yang soleh. Maka kita lihat mindsetnya di sini Bapak Ibu. Ada frameworknya nih. Ada frameworknya. Saya berikan pada kesempatan kali ini satu mindsetnya, yang kedua skill setnya, yang ketiga tool setnya. Apa itu mindset? Itu kan mindset cara pandang Al-Quran tentang anak. Mindset adalah keyakinan dan cara berpikir yang menjadi fondasi dalam mendidik anak. Kita harus luruskan dulu mindsetnya dan kita kembali kepada Al-Quran. Sebelum kita membahas akil balik, apa itu akil, apa itu balik, kita balikan dulu mindsetnya. Sama nggak mindset kita dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran? Kemudian kalau sudah mindsetnya sesuai dengan Al-Quran, baru masuk kepada skill set. Sudah skill set, baru masuk kepada tool set. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika mindset adalah kata mengapa, skill set bagaimana, dan tool set adalah dengan apa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya soleh, kita harus menguasai tiga hal ini. Di dunia training ini pasti diberikan pola seperti itu: mindset, skill set, dan tool set. Baik, saya mohon izin Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak dalam Al-Quran yang Bapak Ibu yakini sebagai apa? Boleh? Amanah. Yang pertama amanah. Yang kedua, anak sebagai apa dari Al-Quran itu, dalam Al-Quran untuk orang tuanya anak sebagai apa Bapak Ibu? Amanah tadi sudah. Apa Pak Ibu? Qurratul ain, qurratul uyun. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Anak kita itu sebagai apa gitu? Coba, anak kita sebagai apa? Kita lihat Al-Qurannya. Mindsetnya kita luruskan dulu. Kalau Bapak Ibu mengira anak kita amanah, kita lihat adakah ayat Al-Quran yang bahas tentang amanah? Ada Ustadz di mana itu? Surah An-Nisa ayat ke antara 48 atau 38, saya lupa tuh Pak. Surah An-Nisa. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika kita harus menunaikan amanah. Tapi amanah di situ bukan hanya kepada anak, ke istri juga sama dan yang lain. Ini belum bisa menjawab anak sebagai amanah dalam Al-Quran, belum bisa. Jangan kaget Bapak Ibu. Ada 3 kedudukan anak dalam Al-Quran. Kita lihat di sini. Yang pertama, kedudukan anak dalam Al-Quran bagi orang tuanya, anak sebagai perhiasan. Anak sebagai perhiasan. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Jadi manusia dihiasi dengan syahwatnya. Di antara syahwatnya itu adalah an-nisa, istri, al-banin, anak. Jadi anak sebagai perhiasan. Bahkan kalimat jelasnya dibacakan dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan. Ini dia yang pertama. Jadi mindsetnya adalah anak itu perhiasan. Pertanyaannya, bagaimana cara ibu memperlakukan perhiasan? Bagaimana cara ibu memperlakukan perhiasan? Ibu-ibu kalau punya perhiasan emas misalkan, emas itu gimana bu? Diperlakukan oleh bapak ibu semuanya, oleh ibu-ibu, disimpan di tempat yang rapi, dijual. Emas dijual, disimpan di tempat yang rapi, yang bersih. Ya kalau mau dijual kepepet itu mah ya. Karena pada dasarnya emas itu, perhiasan itu masih dijaga. Dipakainya kapan? Tiap hari enggak bu? Dipakainya? Enggak. Kapan dipakai emas itu bu? Ketika keundangan. Kenapa keundangan? Karena waktunya istimewa. Diundangkan ibu-ibu mah kalau keundangan itu berubah menjadi ratu ya. Berubah menjadi ratu. Wah, dandan lagi apanya? Sampai pakai bonteng gitu ya. Sampai pakai jeruk. Dan berubah menjadi ratu. Pulang ke rumah berubah menjadi babu. Pakai daster yang sudah favorit itu ya, yang kayak tosoek ya gimana ya, tos logor ya. Kenapa Ustaz tahu ya? Kan kebiasaan itu juga. Ini riset membuktikan gitu. Nah kalau mau tidur berubah menjadi hantu ya, pakai krim malam dan dibikin kanapok gitu ya. Kata orang tua, kata ayahnya, ayah ibu mending kawas kiri itu perawatan biar mamah teh kulitnya kencang gitu. Tapi udah keriput itu gimana? Jepes yang takdir gitu. Nah gitu ya. Perhiasan akan diagungkan, diistimewakan. Anak juga gitu. Kalau anak menjadi perhiasan, diistimewakan, dimuliakan. Nah ini dia pertama. Yang kedua, kedudukan anak dalam Al-Quran itu adalah anak sebagai fitnah Bapak Ibu. Dan itu dijelaskan langsung dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Jadi anak itu ujian Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kenapa harus ada ujian? Biar Allah mengetahui Bapak Ibu sikap ketika mendapatkan anak. Apakah Bapak Ibu bersyukur atau kufur? Apakah Bapak Ibu bersabar atau aral ketika menghadapi anak? Karena anak itu ujian. Kan ada Bapak Ibu, Pak Yadi mohon izin Bapak, anaknya berapa? 3 ya, sama dengan saya. Kan ada anaknya 7 Bapak Ibu. Dari anak pertama mah umumnya itu bahagia. Alhamdulillah anak pertama lahir, dikasih tahu semuanya. Anak kedua mulai turun bahagianya. Anak ketiga, usia deh gitu. Bahkan ada yang berita karunianya ke istrinya. Sampai ke 7 tahun khawatir. Nah jadi khawatir kan sama anak. Nah kita itu ketika mendapatkan anak, bagaimana sikap kita? Syukur atau kufur, sabar atau aral. Jadi anak itu ujian dan Allah ingin mengetahui ketika kita punya sikap atas anak yang Allah hadirkan kepada kita. Bagaimana kita syukurnya, bagaimana kita sabarnya dalam pendidikan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, ini jangan kaget Bapak Ibu ya. Jangan kaget, anak-anak kita akan menjadi musuh bagi kita. Surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi Bapak Ibu, ini khusus ke Bapak-bapak, ternyata istri kita Pak dan anak-anak kita terkadang diantaranya itu menjadi musuh bagi kita. Dan istri itu sangat luar biasa. Ketika istri solehah itu mendukung yang baik-baik, semangat Pak. Tapi ketika istri lagi turun Pak, dan kita ada dengar ya Pak, anak bisa jadi menjadi adu walakum, dan anak juga itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Kita kenal kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam punya berapa anak Bapak Ibu? Nabi Nuh alaihissalam punya berapa anak? Nabi Nuh, Pak Hayati ada yang tahu? Bapak Ibu, Nabi Nuh punya berapa anak? 4 orang anak Bapak Ibu. Yang pertama siapa? Kan'an. Kan'an itu nama aslinya Sam. Kemudian Ham, Yam, dan Yafis. Yafis.
Sam, Ham, Yam, Yafis. Nanti Yafis ini akan tinggal di satu benua. Kalau sekarang itu benuanya hampir dekat dengan benua Eropa dan masuk ke wilayah Cina. Di antara anak-anak Yafis itu keturunannya sangat banyak sekali. Dan konon katanya Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari keturunan Yafis. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kan di akhir di akhir zaman itu Pak, Ya'juj dan Ma'juj itu akan hadir. Dan Ya'juj Ma'juj itu keturunan Yafis dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh punya 4 orang anak. Siapa? Sam, Ham, Yam, Yafis. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau Sam itu siapa? Kan'an. Kan'an itu dia menolak dakwah daripada Nabi Nuh. Aduh lakum, jadi musuh. Menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ayah, aku akan datang, aku akan lari ke gunung yang paling tinggi sehingga banjir tidak akan sampai ke gunung yang paling tinggi tersebut. Kata Nabi Nuh, nah ayo masuk ke kapal, gak akan ada yang selamat, kata Nabi Nuh. Pada waktu itu kan gak mau. Pokoknya mau naik aja. Padahal Allah, seorang Sam, Kan'an, dia itu hanyut. Dalam beberapa informasi yang saya dapatkan, ternyata Sam itu terdampar di satu pulau yang sekarang dikenal Amerika, disebut negeri Paman Sam. Benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu Bapak Ibu, ada 3 kedudukan anak bagi kita sebagai orang tua. Yang pertama apa? Perhiasan. Yang kedua apa? Fitnah, ujian. Syukur atau kufur kita, sabar atau aral kita dalam menghadapi anak itu, karena ujian kita ada di anak kita. Yang ketiga apa? Musuh. Dan Allah berikan satu caranya di ayat ini. Apa itu? Kata Allah adalah berhati-hatilah terhadap mereka. Fahdharuhum, hati-hati. Jadi syaratnya Bapak Ibu supaya anak kita nggak jadi musuh, hati-hati. Hati-hati. Ini penjelasannya panjang sekali, ya. Nanti kita akan bahas contoh yang lain. Baik, itu mindsetnya Bapak Ibu. Mindsetnya harus kita yakini bahwa ada 3 posisi anak dalam Al-Quran. Skill setnya supaya anak kita menjadi anak yang soleh, kita mengambil pelajaran 7 pilar pendidikan dalam surah Luqman. Ketika Luqman menyampaikan nasihatnya kepada anaknya, kita singkat saja. Yang pertama, menanamkan ketauhidan. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika anak-anak diberikan hadiah oleh Bapak, apa yang anak-anak ajarkan kepada Bapak? Apa yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak ketika anak dikasih hadiah oleh Bapak? Bilang apa? Terima kasih. Pernah nggak kita mengajarkan bilang alhamdulillah kepada Allah? Karena itu tauhid di sana. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Kita jangan lupakan Allah. Nah, bersyukurlah pada Allah karena rezeki yang Bapak dapatkan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Selain berterima kasih pada ayah dan ibundanya, kita juga mengucapkan alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagian tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua, membangun rasa syukur pada Allah dan juga orang tuanya. Anishkurli wali walidaik. Membantu kita menjadi orang yang bersyukur. Anak kita harus bersyukur pada orang tuanya. Dididik supaya menjadi hamba ataupun anak yang pandai bersyukur pada Allah dan orang tuanya. Tapi terkadang orang tua itu ada di luar kendali si anak, dan si anak, saya nggak setuju deh. Ada orang tua yang justru mengarahkan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bapak Ibu, saya punya satu pengalaman. Ada teman saya ini ketika dia kerja di satu tempat, ya itu gajinya sampai 50 juta Pak sebulan. Itu kecil Pak. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang di daerah Majalengka pembuatan bandara Kertajati ya. Itu juga ada teman saya di sana. Itu gajinya bisa 120 juta itu per bulan Pak. Gajinya, masya Allah. Tapi ini teman yang pertama nih yang gajinya 50 juta. Di sana di peraturan kantornya tidak boleh sholat Jumat, coba. Tidak boleh sholat
Jumat. Anaknya pengen keluar, tapi kata orang tuanya, nah di mana deui boga gaji 50 juta atau saya ditunyakeun bae salat mah nu penting mah gaji we, kata ayahnya. Misalnya gimana? Dia konsultasi dengan saya, ayahnya seperti ini. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Luqman mengatakan seperti terkadang orang tua memberikan masukan yang boleh jadi menghindarkan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang tadi. Nah, udah atuh lebar ieu duit 50 juta. Teu pira Jumatan teu naon, nu penting mah urang 50 juta boga. Kata orang tuanya. Tapi anaknya curhat kepada saya, kemudian saya berikan satu ayat ini dalam Al-Quran, maka dia pun tetap berkata baik kepada orang tuanya. Ayah, kata Allah dalam Luqman seperti ini nih, mohon maaf, saya tidak bisa ikut apa yang ayah sarankan. Saya memilih Allah, saya memilih keluar untuk bisa sholat Jumat. Insya Allah rizki diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga Pak, sahabat saya yang kerja di perusahaan Ponten, mohon maaf, saya sebutkan rokok Pak, rokok, jangan sebut mereknya ya. Di perusahaan rokok, dia itu supplier, tapi di dalam perusahaannya itu setiap mitra dan supplier harus hadir, dan di sana ada ya sekitar apa ya namanya, kayak misionaris gitulah, mengajarkan semua agama sama, jangan terlalu fanatik dengan Islam, semua agama sama gitu weh. Nggak apa-apa nggak sholat, kerja ibadah, sholat ibadah, kerja dapat duit, sholatnya dapat duit, mending mana? Mending kerja sama-sama ibadah tapi dapat duit. Ada yang kayak gitu Pak. Nah sahabat saya Pak, itu nggak pernah hadir pada acara seperti itu di perusahaan rokok tersebut, nggak pernah hadir. Langsung dia dikasih surat, kalau nggak hadir kita putus kerjasamanya. Silakan, saya nggak takut kepada Anda. Kenapa? Allah yang mengatur rezeki saya. Saya nggak takut, nggak apa-apa. Saya nggak jadi mitra, tapi saya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi Pak? Nah, begini deket Pak, karena dia itu iman kepada Allah, maka dia orang jujur katanya. Udah, jangan kemana-mana ya, nggak apa-apa, nggak ikut acara juga. Yang penting sama kita, karena ada orang jujur. Gitu Pak. Serius Pak, ini bukan cerita bohong, ini cerita nyata. Sahabat saya dua kasus itu. Jadi ketika itu adalah fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap baik pada orang tua, tapi ketika orang tua keluar jalur syariat Allah Subhanahu Wa Taala, pilih Allahnya, berkata baik, izin kepada orang tuanya. Dan alhamdulillah Allah lembutkan hati orang tuanya. Dia resign, dia buka usaha, alhamdulillah dia bagus menjadi satu pengusaha yang sukses sekarang. Baik, kita lanjut Bapak Ibu yang keempat. Yang keempat, skillnya adalah menanamkan muraqabah. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbah. Jadi sebesar biji darah pun, habbah pun, apa yang kita lakukan Allah Maha mengetahui. Jadi jangan sampai kita meyakini Allah mah data apalin, pasti mengetahui. Allah Maha mengetahui, Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Sebesar biji darah apa yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui, Allah akan balas itu. Kemudian yang kelima, membiasakan ibadah dan kepedulian. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Baru sholat diajarkan oleh Allah, oleh Luqman. Luqman juga mengajarkan sholat kepada anaknya, sholat, dan juga wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dilanjutkan dalam ayatnya. Tapi yang jelas adalah di situ ada praktek mengajarkan sholat. Dan yang keenam, menanamkan kerendahan hati. Dan yang ketujuh, menjauhi kesombongan. Jangan sombong, jangan pula takabur. Kalau di sini ayat yang keenam itu ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, jangan sampai kita itu beda sikap, beda perilaku. Kepada orang yang menguntungkan kita mau baik, tapi kepada orang yang gak ngasih uang ya dicuekin aja, nggak boleh saya kayak gitu. Nah kalau yang ketujuh, dia sikapnya jangan sampai berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, apapun disombongkan, jangan sampai. Ini dia 7 pilar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama mindsetnya, kita ada 3 mindsetnya, skill setnya ada 7, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tool setnya apa? Doa yang kita jangan tinggalkan untuk mendoakan anak-anak kita. Apa doanya? Ini banyak Bapak Ibu. Ini yang pertama surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Bagaimana caranya membacakan doa Rabbi habli minas sholihin? Itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW.
Nabi itu selalu mengusap kepala anak kecil. Jadi Bapak Ibu kalau anak kita sedang didoakan, usap kepalanya. Robbi habli minas sholihin. Sambil diusap, ya doakan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Kemudian yang kedua, surah Ibrahim ayat ke-37, sholat, ya. Nanti bisa diminta sama panitia ini materinya, doa-doanya. Yang ketiga, doa Nabi Zakaria biar menjadi anak yang melanjutkan dakwah seorang ayahnya ataupun orang tuanya. Yang keempat, nasi doa Nabi Zakaria. Yang kelima, surah Al-Furqan. Ini umumnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir, Bapak Ibu, ini adalah pesan yang tersirat. Dalam doa ini ternyata yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah ayah. Ayah memiliki peran penting ketika kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Seorang Nabi Ibrahim tidak luput dari peran pentingnya untuk menjadikan Ismail menjadi orang yang soleh. Nabi Yakub alaihissalam, tahu Nabi Yakub? Nabi Yakub adalah nabi yang mulia, punya takwil mimpi, diajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Usia Nabi Yusuf dilempar ke sumur di usia 7 tahun, tapi Nabi Yakub sudah memberikan mesin tauhid dalam hatinya, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan begitu ujian yang sangat besar, yang sangat banyak, tidak menyurutkan semangat seorang Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia menjadi seorang raja di kemudian hari. Dan tahu apa Bu? Ketika Nabi Yusuf di akhir itu, Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang telah menzalimi Nabi Yusuf alaihissalam. Itu mesinnya disimpan oleh Nabi Yakub di usia 7 tahun, dan itu sangat luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam. Siapa lagi Bapak Ibu? Nabi Yusuf. Tadi ayahnya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim, Ismail. Nabi Ibrahim punya berapa orang anak? Nabi Ibrahim berapa orang anak? Berapa istri Nabi Ibrahim anaknya? Nabi Ibrahim istrinya berapa? Ada 4 orang. Ustaz, Nabi Ibrahim itu opat istri nanti. Muni luas opat. Apalagi 2 wae atau 1 Siti Sarah, 2 Siti Hajar, 3 Hajun, 4 Konturo. Catat itu. 1 Siti Sarah, anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Yang kedua Siti Hajar, anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Hajun punya 5 orang anak. Konturo punya 6 orang anak. Dan Konturo dia akan melahirkan 1 anak yang bernama Madian. Dan Madian itu menjadi 1 nama di sebuah negeri Madian. Dan itu Madian termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu anak soleh semua itu. Apalagi Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mencapai usia balik, Nabi Ismail Payadi siap disembelih oleh ayahnya. Bapak nges balik. Nah, pecinnya baru dilawan mau Bapak mencit-mencit. Kerbalik itu usia balik Nabi Ismail alaihissalam. Nah, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Kan gitu. Ada dialog tuh dari seorang ayah kepada anaknya. Ayah lagi-lagi penting. Nabi Yakub soleh, Nabi Ibrahim soleh, Nabi Nuh soleh juga sebenarnya. Kita masih ke Kan'an, tidak tahu ada siapa? Kemudian Ham dan Yapis. Ham, Yam dan Yapis itu soleh semua. Kan'an cuma 1, 3 orang soleh, Nabi Nuh alaihissalam. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata tapi di sini kita bisa melihat bahwa tidak selamanya apa yang kita lakukan itu insya Allah benar. Tapi mindsetnya adalah anak kita sebagai ujian, anak kita sebagai perhiasan, anak kita sebagai musuh. Kita harus memohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik anak-anak kita. Ini doanya dalam Al-Quran. Demikian Bapak. Nah bila ada pertanyaan silakan.